Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Laurot yang udah sembuh dan berjanji akan minum-minum bersama Rick suatu hari nanti, mencoba untuk menepati janjinya. Dia yang penasaran dengan padepokan Rick meminta alamat untuk dituju. Gak lupa, Rick menyampaikan agar Laurot mengenakan perlengkapan terbaik. Dia yang bentar lagi nyampe di lokasi mulai curiga jika sebenarnya tempat ini adalah kastel Raja Iblis. Setelah sampai, rupanya Rick sendiri yang menyambutnya. Dia masih bingung kenapa diminta menggunakan perlengkapan seperti ini. Padahal saat di perjalanan tadi nggak ada satupun monster yang ia temui. Dan saat masuk ke kastel, Rina juga terlihat menyambutnya. Lalu Alicerte, sang iblis kecil juga ikutan nimbrung. Laurot sempat kagum padanya. Dan Rick kembali mengingatkan agar Alice enggak sembarangan menggunakan sihir saat di dalam kastil. Alice beralasan ini ia lakukan karena Rick enggak mau main dengannya akhir-akhir ini. Rina juga enggak tinggal diam. Dia mengancam akan mengurangi porsi makan Alice untuk perbaikan tembok barusan. Dengan sangat menyesal, Alice berjanji untuk enggak mengulanginya lagi. Untuk itu, Rick meminta izin menemani Alice bermain sebentar saja agar rasa ngambeknya mereda. Sementara Laurot diantar Rinette istirahat di kamarnya. Dari jendela, gak sengaja dia melihat Mizet yang merakit sebuah senjata. Karena penasaran, dia pun segera menghampirinya. Mereka berdua pun akhirnya berkenalan, dan tanpa basa-basi, Rick menanyakan senjata yang sedang dirakitnya. Lalu, Laurot diberi kesempatan untuk mencoba hasil karyanya. Dan Ultra Hozutsu-kun 6号パトリシアカイヤこんな感じですか。引き金ってで、的はあれな。Laura terlihat shock, sementara Mizet menganalisis apa yang perlu diperbaiki dari senjata rakitannya yang baru itu. Saat berjalan kembali ke kamarnya, nggak sengaja dia melihat orc yang sedang membaca. Broston pun mempersilahkan Laurot untuk masuk. Dia kagum dengan koleksi buku yang banyak ini, sementara Broston mengaku jika ini adalah ruang belajarnya. Broston kemudian bercerita tentang terhambatnya proses belajar karena sedang melatih Rick akhir-akhir ini. Karena penasaran, Laurot meminta izin untuk diajari juga olehnya. Broston segera menganalisis. Sesaat kemudian, Rick nampak kaget mendengar kabar dari Mizet bahwasanya Laurot sedang berlatih bersama Broston di hutan. Sementara di tempat latihan, beruntung Rinette menyelamatkannya. Dia yang tahu beban kaki ini gak salah menduga jika Laurot sedang dilatih oleh Broston. Laurot kemudian menceritakan kronologinya, dan Rinette pun bersaksi jika Broston jugalah yang sering membuat Rick mati. Broston pun segera menghampiri dan kembali menyeretnya untuk berlatih lagi. Sore hari saat berhasil kembali ke kastel, Rick langsung memarahinya. Dia kemudian mengingatkan 3 ucapan yang gak boleh Laurot percaya dari anggota Orichalcum. Tapi menurut mereka ini adalah kesalahan Rick yang telah mengundangnya kemari. Dan akhirnya jamuan makan yang dijanjikan pun tiba. Laurot coba memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui udah sejauh mana hubungan antara Rick dan Rinette. Rick mengaku jika nggak ada hubungan apapun karena gap usia di antara mereka cukup jauh. Laurot coba menasehati, jika sama-sama ada rasa maka tinggal menunggu waktunya tiba aja. Lanjut mukbang bersama. Laurot pun terlihat memuji masakan Rinette. Bersamaan dengan anggota lain yang request menu aneh-aneh lagi, saat seperti inilah yang coba dimanfaatkan Rick untuk lebih dekat dengan Rinette. たくさん食べてってくださいね、ローロットさん。ほら、タイミングってこういう時だよ。リネット、手伝うよ。 Broston kemudian menceritakan kekuatan unik Rick yang hanya bisa diaktifkan tergantung kondisinya, karena dia masih belum bisa mengontrol untuk pengaktifan. Walau begitu, meski tanpa kemampuan atau senjata, nyatanya Rick udah berada di level S. Tapi, jika dia udah bisa mengontrol kemampuan Atma Dakar miliknya, niscaya kemampuannya melampaui kelompok Orichalcum. Lalu, Broston menanyakan tentang batu sihir 6 permata. Laurot hanya tahu itu di cerita legenda Yamato. Mereka kemudian menceritakan bahwa tujuannya adalah mengalahkan Kaisar Arsapieto. Sedangkan 6 batu sihir tadi adalah kunci untuk membuka pintu menuju akar spiral
tempat bersemayamnya Kaisar Arsapieto. Mizet menambahkan, jika 6 permata dapat diaktifkan dalam siklus 200 tahun, dan sekarang mereka sedang berada di siklus itu, dan seharusnya permata itu memancarkan kekuatan magis yang luar biasa. Karena saat ini belum tahu soal itu, Laurot pun berjanji akan membantu misi mereka. Rick juga coba menanyakan tips lain untuk mendekati Rinette, karena faktanya di tips sebelumnya Rinette bekerja terlalu sempurna. Ray, seorang petualang ini ngomel-ngomel karena hanya disuruh bebersih tiap hari. Lalu nggak sengaja, obrolan dari resepsionis membuatnya penasaran. Di sana terdengar bahwa kelompok itu bersikeras untuk mengambil misi. Saat didekati, dia kaget karena nyatanya kelompok itu hanya berisikan orc yang bisa bicara, bocil kematian, dan om-om culun biasa. Kemudian Rick mencoba kembali membaca persyaratan yang ditentukan. Setelah diketahui jika kurangnya anggota adalah penyebab tertundanya misi ini, Broston pun meminta agar dicarikan anggota pelengkap. Beruntung, Ray ada di sana. Dia pun segera memintanya untuk bergabung dengan kelompok itu. Karena belum tahu siapa mereka, Ray sempat menyombongkan diri. いい機会だから。モンスター退治は大歓迎ですけど、この喋るオクトですか？おっさんと子供でしょ？よろしく頼むね。このレイ・ルーカスが力を貸してあげますよ。 Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Rick ngasih tahu jika misi mereka ini adalah mencari batu sihir di sekitaran hutan ini. Hanya fokus pada duit gede, Ray nyatanya menganggap enteng batu berbahaya yang bisa mengundang monster itu. Sama seperti kebanyakan orang, Ray selalu menyombongkan peringkat levelnya dan merendahkan Rick yang nyatanya selalu menyembunyikan identitas aslinya. Sinyal dari batu pun mereka peroleh. ああ、ちょっとした魔石をね。あっちから何か感じるよ。ブロス君、あそこ。Sementara di kastel, Rinette nampak mengkhawatirkan anggotanya. Berbeda dengan Mizet yang selalu berusaha memenuhi nafsu bejatnya dengan alat baru yang selesai dirakit ini. ステルスモード発動や今や何ですかこれは。 Balik ke Rick, mereka terlihat disegat Wyvern yang berjaga. Ray nyatanya amat mengkhawatirkan situasi saat ini dan mencoba menanyakan apakah mereka punya suatu strategi. Tapi 作戦そうだなどけ Ray kembali mengingatkan resiko munculnya kawanan monster itu, tapi Broston udah memperhitungkan secara tepat tindakan yang diambilnya. Gak mau mengambil resiko lebih, Broston meminta Rick untuk mengamankan Ray. Ray masih aja mengomel saat di jalan, hingga rupanya di hutan tadi, Broston dan Alice terpaksa melakukan pembersihan. Lalu naga merah ini muncul, monster yang nyatanya membuat petualang peringkat A kewalahan. Rick meminta Ray untuk berlari sekuat tenaga, sedangkan dia dengan pede akan melawannya. Tapi berkat cerita legenda Yamato, Ray gak rela meninggalkan Rick sendirian. Dan yang terjadi, setelah kembali, Pak resepsionis berterima kasih karena Ray mau membantu kelompok kemarin. Tapi Ray masih terngiang-ngiang dengan kejadian di luar Nurul kemarin. Setelah dikasih tahu siapa sebenarnya kelompok itu, dengan semangat membara, Ray meminta izin untuk latihan demi bisa mendekati level mereka. Balik ke kastil, permata pertama kelopak merah tua berhasil mereka amankan. Dan itu bisa menjadi petunjuk letak permata selanjutnya. Mizet pun segera melakukan tugasnya, dan permata itu ada di kota Heraktopia, di sebuah negara yang terkenal dengan Kolosium dan bela dirinya. この地形はヘラクトピアだな Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.